Hai Sobat Tiki, bertemu lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya Saradita Oktaviani dan rekan saya. Dan saya Dinar Fitra Magiza. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan 5 berita terpopuler pada minggu ini. Dan masih ramai sekali ya mengenai penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini ada kaitannya dengan berita pertama yang kita bacakan kali ini. Ada seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang mengaku dipaksa menjadi provokator dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ketika demonstrasi ini dia juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, yaitu kekerasan fisik dari aparat kepolisian. Ini dia berita selengkapnya. Dikutip dari Kompas.com, saat bercerita, ARN terlihat sedang memakai selang infus dan oksigen yang masih terpasang di tubuhnya. Dirinya mengaku masih merasa sesak napas akibat tendangan. Wajahnya juga lebam karena terkena pukulan. Berdasarkan kronologi yang diceritakannya, saat demo berlangsung, ARN datang terlambat. Ia menyusul kawan lain yang sudah jalan dari bundaran UGM menggunakan sepeda motor. ARN membawa 2 kardus air minum yang akan dibagikan kepada rekannya. Kemudian ia pun bergabung di barisan depan bersama teman lainnya saat aksi demonstrasi. Sewaktu tiba di depan gedung DPRD, demo sempat ricuh karena disusupi oleh seorang provokator. Saat berlindung, ARN didatangi oleh salah satu aparat dan mulai diinterogasi. Tak lama kemudian, dia dibawa bersama demonstran lainnya. Ponselnya pun ikut disita petugas. ARN dibawa ke lantai atas gedung DPRD untuk diinterogasi lebih lanjut sambil dipukul. Dari penuturan ARN, dirinya dipaksa untuk mengakui sebagai provokator dalam aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Malioboro pada Kamis 8 Oktober 2020. Hal tersebut dilakukan petugas lantaran polisi melihat isi pesan percakapan soal demo dari ponselnya. Direktur Kemahasiswaan UGM Suharyadi disebut sempat menjenguk ARN di Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta sehari setelah kejadian. Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta Kombes Purwadi Wahyu Anggoro membantah adanya pemukulan saat dilakukan interogasi terhadap ARN. Polisi membantah informasi bahwa ARN dipaksa aparat mengaku sebagai provokator. Menurut polisi, apa yang dilakukan anggota mereka sesuai bukti pendukung. Sementara itu, ARN sudah diperbolehkan pulang pada Sabtu malam. Namun, dia tetap akan dikenakan wajib lapor. Dan berita kedua ini ada putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, yang angkat bicara mengenai penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Sarah, calon wali kota Tangerang Selatan ini menyebut bahwa Partai Demokrat tidak menolak Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan. Nah, padahal sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ketika rapat paripurna, Partai Demokrat ini menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini dia berita selengkapnya. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, angkat bicara soal polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah ramai menuai penolakan masyarakat. Calon wali kota Tangerang Selatan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu berpendapat bahwa partainya tidak menolak Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan. Akan tetapi, Demokrat mengkritisi pasal-pasal yang merugikan masyarakat. Siti Nur Azizah menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara di forum silaturahmi Azizah Rahma dengan media massa di posko sekretariat bersama Azizah Rahma di Jalan Raya Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan pada Senin 12 Oktober 2020. Baginya, Undang-Undang Cipta Kerja hanya butuh mendengar aspirasi masyarakat lebih banyak sebelum disahkan lantaran menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sebagai kader partai yang identik dengan warna biru itu, Azizah setuju dengan pernyataan dari Partai Demokrat. Sejumlah pasal yang dinilai merugikan masyarakat perlu direvisi, walaupun Azizah tidak menyebutkan pasal berapa yang dimaksud. Seperti diketahui, Azizah maju sebagai calon Tangsel 1 didampingi Rahmaben kader PKS. Mereka diusung Partai Demokrat, PKS, PKB, dan didukung Partai Non-Parlemen PKPI. Ahmad Sobri Lubis menyebut bahwa kedatangan Rizik Syihab ke tanah air akan memimpin jalannya revolusi. Lubis juga mengatakan kedatangan Rizik ini akan berlangsung setelah masa pencekalannya berakhir. Dia juga berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi.
Nah, menanggapi hal itu, pihak istana menyebut bahwa jika revolusi ini dianggap melanggar ketentuan, maka akan ditindak secara hukum. Hal itu diungkapkan Irfan Pulungan saat menjadi narasumber di sebuah program televisi swasta Kamis 15 Oktober 2020. Menanggapi komentar Irfan soal kata revolusi, Ketua Persaudaraan Alumni PA 212 Slamet Ma'arif lantas mengungkit kata-kata Jokowi saat awal memimpin Indonesia terkait revolusi mental. Slamet menyindir bahwa Jokowi juga tidak dianggap macam-macam terkait ungkapan tersebut. Menurut Slamet, seharusnya pemerintah tidak menyudutkan pendapat dari pihak lain. Slamet menjelaskan, yang dimaksud revolusi oleh kubunya adalah revolusi akhlak. Kabar kepulangan Habib Rizik juga dikonfirmasi oleh DPP FPI melalui rilis media yang menyampaikan bahwa Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia dari Arab Saudi. Dalam keterangan pers yang disampaikan DPP FPI tersebut, kepulangan Rizik setelah melalui proses persidangan panjang antara Rizik dengan otoritas Arab Saudi. Rencana kepulangan Rizik disebutkan karena masa pencekalannya yang sudah berakhir. DPP FPI mengatakan bahwa Rizik dibebaskan dari denda apapun. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Komite Eksekutif dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan. Nah, selain Syahganda, ada 7 anggota koalisi KAMI di sejumlah daerah yang ikut ditangkap aparat kepolisian. Dan kepolisian menjelaskan bahwa Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan di Depok, Jawa Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono mengatakan Syahganda diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain Syahganda, ada 7 orang koalisi KAMI di Medan, Tangerang, Depok, dan Jakarta yang ditangkap polisi. Syahganda Nainggolan dijemput petugas dari Bareskrim Polri di kediamannya pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Selasa pagi. Diduga ia ditangkap lantaran dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Penangkapan 8 orang anggota KAMI tersebut disertai sejumlah bukti. Brigjen Polisi Awistiono menjelaskan salah satu buktinya ialah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, menurut Awi, terdapat narasi kebencian, penghasutan, dan sara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Awi menambahkan terdapat perencanaan untuk melakukan perusakan saat demo Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada sebuah proposal yang diduga untuk meminta biaya terkait demo tersebut. Saat ini, penyidik sedang mendalami aktor yang membiayai aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis. Dikutip dari tribunjakarta.com, anggota KAMI yang pertama kali ditangkap adalah Ketua KAMI Medan, Khairi Amri pada 9 Oktober 2020. Sehari berselang, tim Siber Polda Sumatera Utara menangkap Juliana dan Devi. 4 orang petinggi KAMI lainnya ditangkap di Bareskrim Polri di sejumlah wilayah Jakarta. 4 orang petinggi KAMI lainnya ditangkap Bareskrim Polri di sejumlah wilayah di Jakarta. Awi mengungkapkan penangkapan Anton Permana dilakukan di Rawamangun, Jakarta Timur pada 12 Oktober 2020 antara pukul 00 hingga pukul 2 dini hari. Mereka dijerat pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Nah, berita yang terakhir ini ada bintang sepak bola Cristiano Ronaldo yang terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal sebelumnya penyerang Juventus ini diturunkan mewakili tim Portugal melawan Prancis selama 90 menit. Meskipun terkonfirmasi COVID-19, Cristiano Ronaldo ini tidak merasakan gejala apapun, bahkan dia merasa dirinya ini sehat-sehat saja. Nah, saat ini Cristiano Ronaldo sedang menjalani isolasi mandiri. Bintang sepak bola Cristiano Ronaldo positif terinfeksi virus corona. Cristiano Ronaldo merasa sehat dan tidak mengalami gejala apapun. Saat ini, pemain klub asal Italia Juventus tersebut sedang menjalani isolasi mandiri. Pihak Federasi Sepak Bola Portugal menyebut bahwa Cristiano Ronaldo dibebaskan dari tugas tim nasional setelah tes positif COVID-19.
Sebelumnya Portugal menghadapi Swedia di Nations League pada Rabu malam. Kapten timnas Portugal dan mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo diterbangkan kembali ke Turin dari markas latihan timnas Portugal sehari setelah ia dinyatakan positif menderita COVID-19. Cristiano Ronaldo terkonfirmasi positif dengan virus corona pada Selasa 13 Oktober 2020. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler yang bisa kami sampaikan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan saya Saranita Oktaviani. Dan saya Dinar Fitra Magiza. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.